Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Faiza Nabila Caraka Putri. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perjuangan Tuanku Imam Bonjol. Seperti apa perjuangan beliau? Nah, sebelum mengetahui perjuangan apa saja yang beliau lakukan untuk meraih kemerdekaan, alangkah baiknya kita mengetahui siapa sosok beliau. Muhammad Syahab, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol, lahir di Bonjol, Pasaman, Sumatera Barat, Indonesia pada tanggal 1 Januari 1722. Beliau lahir dari pasangan Khotib Bayanuddin Syahab dan Hamatun. Ayah beliau, yakni Khotib Bayanuddin Syahab, merupakan seorang alim ulama yang berasal dari Sungai Rimbang, Suliki, 50 kota. Sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat, Muhammad Syahab memperoleh beberapa gelar, di antaranya Peto Syarif, Malim Basa, dan Tuanku Imam. Tuanku nan receh dari Kemang, Akam, sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau nan Salapan, adalah orang yang menunjuknya sebagai imam atau pemimpin bagi kaum Patri di Bonjol. Beliau akhirnya lebih dikenal dengan sebutan Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol tumbuh dewasa pada waktu daerah Sumatera Barat dilanda perang saudara antara golongan Patri dan golongan adat yang berlangsung selama 18 tahun, dari tahun 1803 sampai tahun 1821. Golongan Patri yang dipengaruhi oleh gerakan Wahabi di tanah Arab berusaha membersihkan ajaran agama dari penyelewengan dan mengembalikannya sesuai ajaran Islam yang murni. Tantangan datang dari golongan adat yang melihat gerakan baru itu sebagai bahaya bagi kedudukan mereka. Apabila gerakan Patri berhasil, maka golongan ulama lah yang akan berkuasa. Padahal pada masa-masa sebelumnya, golongan adatlah yang berkuasa. Golongan adat yang merasa kedudukannya terancam mencari bantuan pihak lain, yakni Inggris yang ketika itu menguasai pesisir barat Sumatera. Usaha mereka tidak berhasil, bahkan sebaliknya, Inggris menjual senjata kepada golongan Patri. Situasi menjadi berubah ketika pesisir barat Sumatera sesuai dengan perjanjian London dikembalikan kepada Belanda. Dalam perjanjian pada tanggal 21 Februari 1821 antara Belanda dan kaum adat, Belanda berjanji akan membantu golongan adat untuk menghabisi kaum Patri. Pasukan tentara Belanda akan ditempatkan di pedalaman Sumatera Barat, meski Belanda hanya berkuasa di wilayah pesisir. Dengan perjanjian itu, maka Belanda melancarkan perang di Sumatera Barat. Pertempuran pertama berkobar di Sulit Air dekat Danau Singkarak, dan kemudian berkobar di tempat-tempat lain dalam waktu yang cukup lama. Sementara itu, Imam Bonjol sudah tumbuh menjadi ulama terkemuka di daerah Alahan Panjang dengan pusatnya di Bonjol. Dalam pertentangan antara golongan Patri dan golongan adat, Imam Bonjol berdiri di pihak Patri. Dalam usahanya mengembangkan pemahamannya, ia lebih menonjolkan cara persuasi. Karena itu, pertentangan antara kedua golongan itu tidak sehebat di daerah luar Alahan Panjang. Bahkan, Imam Bonjol berhasil pula mengembangkan agama Islam di beberapa daerah di Tapanuli Selatan. Jadi, Tuanku Imam Bonjol adalah salah satu pejuang yang terlibat dalam perang Patri. Lalu, bagaimana perang Patri itu berlangsung? Berhasilkah perjuangan Tuanku Imam Bonjol dalam peperangan ini? Peperangan berlangsung. Kaum adat dengan dukungan Belanda tidak berhasil meraih kemenangan.
Justru keberadaan pasukan Tuanku Imam Bonjol yang sangat kuat bersama kaum Patri membuat Belanda merasa semakin terancam. Akhirnya, Belanda pun memainkan siasat licik dengan berpura-pura melakukan perjanjian damai dengan Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1824. Perjanjian tersebut dikenal dengan sebutan Perjanjian Masang. Namun, meskipun begitu, beberapa waktu setelah perjanjian damai, Belanda justru menyerang wilayah negeri Pantai Sikat. Pertempuran terus terjadi, namun kekuatan Belanda yang terbagi ke wilayah Perang Diponegoro di Jawa membuatnya tidak berhasil meraih kemenangan atas Tuanku Imam Bonjol. Akan tetapi, setelah Perang Diponegoro usai, dengan sigap Belanda mengirimkan pasukannya dalam jumlah besar untuk merebut Sumatera Barat secara keseluruhan. Perang Patri terus berlangsung. Segenap kekuatan telah dikerahkan oleh Tuanku Imam Bonjol beserta pasukannya. Akan tetapi, perbedaan jumlah dan kekuatan yang terlalu besar membuat satu demi satu wilayah yang dipegang oleh Tuanku Imam Bonjol direbut oleh pasukan Belanda. Setelah 3 bulan berlalu, tepatnya pada tahun 1832, Tuanku Imam Bonjol berhasil merebut lagi wilayah kekuasaannya tersebut. Namun, lagi-lagi Belanda tidak menyerah untuk menguasai Sumatera Barat. Dengan jumlah pasukan yang lebih besar, Belanda kembali menggempur Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya. Dan pada pertempuran kali ini, pasukan Belanda dipimpin langsung oleh Gubernur Van den Bosch. Tapi tetap saja Belanda tidak berhasil mengalahkan Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya. Dan pada tahun 1833, kaum Patri dan kaum adat bersatu melawan Belanda. Bersatunya kaum adat dan kaum Patri ini dimulai dengan adanya kompromi yang dikenal dengan nama Plakat Puncak Pato. Ditabek patah yang mewujudkan konsensus adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Artinya, adat berdasarkan agama, agama berdasarkan Kitabullah, yakni Al-Quran. Singkat cerita, kedudukan Tuanku Imam Bonjol dan pasukan semakin bertambah sulit. Meski begitu, beliau selaku pemimpin tetap tidak ingin berdamai dengan Belanda. Periode terus berlanjut. Bahkan Belanda telah 3 kali mengganti panglima perangnya agar dapat menaklukkan wilayah Bonjol. Bonjol yang terus dikepung selama 3 tahun akhirnya jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1837. Setelah wilayah Bonjol dikuasai oleh Belanda, mau tidak mau, Tuanku Imam Bonjol harus menyerah kepada Belanda. Hingga akhirnya beliau pun diasingkan ke beberapa wilayah di Indonesia. Tempat pengasingan terakhir beliau adalah tanah Sulawesi Utara, di mana akhirnya Tuanku Imam Bonjol wafat dan dikebumikan di Lotak, Manado. Tuanku Imam Bonjol wafat pada usia 92 tahun. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa perjuangan Imam Bonjol pada akhirnya tetap mengalami kegagalan. Meskipun pada beberapa perlawanan sebelumnya, beliau berhasil meraih kemenangan. Mengapa demikian? Karena perjuangan yang dilakukan Imam Bonjol masih bersifat kedaerahan, yakni hanya sebatas Sumatera Barat saja. Selain itu, perlawanan yang dilakukan oleh beliau kalah dalam hal persenjataan. Teknologi yang digunakan dalam perlawanan dari pihak Imam Bonjol masih sangat sederhana dibandingkan dengan teknologi persenjataan dari pihak Belanda. Perlawanan juga masih tergantung pada pemimpin. Begitu Imam Bonjol menyerahkan diri kepada Belanda, kaum Patri pun akhirnya berhenti melawan Belanda karena pemimpinnya sudah tertangkap. Meskipun demikian, perjuangan beliau patutnya tetap kita hargai.
Nilai-nilai positif dari beliau juga patut kita teladani. Misalnya, sikap membela kebenaran. Demikianlah penjelasan tentang perjuangan Tuanku Imam Bonjol pada kesempatan kali ini. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan terus tingkatkan imunitas tubuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.